drugs and alcohol. Girl, I guess we're all the same. So who can really stop me? Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Seperti biasa, kita bakal ngobrol santai tapi tetap penuh insight dan pastinya relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu Annabelle dan Jocelyn. Halo, aku Annabelle. Halo, aku Jocelyn. Wah, seneng banget bisa ngobrol bareng kalian hari ini. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian berdua? Ini perdana ya kalian datang ke podcast ini? Ya, ini pertama kali kita datang ke podcast ini untuk berbicara. Semoga perbincangan kita habis ini dapat membuka wawasan baru, bukan cuma untuk kita aja, tapi untuk penonton sekalian ya. Bener banget, aku juga seneng banget bisa ada di sini. Rasanya seneng banget bisa datang di podcast seperti ini dan ngobrol bareng. Iya nih, semoga podcast kita kali ini bisa membantu para penonton buat menambah wawasan tentang apa aja sih yang sedang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Betul banget tuh. Nah, baru-baru ini kan ada yang lagi viral nih ya tentang kasus kelangkaan BBM. Iya bener banget, sekarang sedang terjadi kelangkaan BBM di kota Jember, Jawa Timur. Nah, aku penasaran nih, kok bisa sih BBM sampai jadi langka? Padahal BBM kan merupakan kebutuhan pokok buat sektor transportasi. Selain itu, BBM juga memainkan peranan yang penting buat menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan perekonomian di suatu wilayah. Nah, kalau berdasarkan berita yang beredar, kelangkaan pasokan BBM ini terjadi karena dua alasan. Pertama, adanya kemacetan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan selain itu distribusi BBM ini juga terganggu karena adanya penutupan jalur nasional di jalur Bumitir. Jalur Bumitir ini yang menghubungkan Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi. Wah, jadi ternyata adanya kemacetan sama penutupan jalan itu sangat berpengaruh ya, sampai-sampai bisa menyebabkan kelangkaan. Terus dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan ini ada apa aja sih? Dampaknya yaitu runtime hours atau waktu total yang dibutuhkan suatu kendaraan untuk mendistribusikan BBM dari titik awal ke titik tujuan dan kemudian kembali lagi ke melonjak dari yang awalnya 4 jam menjadi 11 jam. Itulah sebabnya BBM jadi langka karena jumlah pengiriman dalam sehari menjadi turun drastis dan tidak mampu mencukupi kebutuhan BBM wilayah tersebut. Nah, bukan cuma itu aja, tapi driver-driver online seperti Gojek begitu juga merasakan dampaknya loh. Karena kan setiap mereka mengantarkan sebuah pelanggan, mereka harus juga menghabiskan BBM. Dan ketika persediaan mereka menipis, mereka juga harus kembali ke SPBU untuk mengisi ulang. Tapi persediaan SPBU juga menipis, jadi mereka harus menunggu berjam-jam di SPBU dan alhasil pendapat mereka menurun karena mereka tidak bisa mengambil orderan baru. Capek ah. Wah, ternyata dampaknya besar banget ya. Terus aku dengar-dengar pemerintah Kabupaten Jember itu sampai memberikan kelonggaran buat para pegawai pemerintah daerah untuk dapat bekerja dari rumah atau work from home. Selain itu juga ada surat edaran yang diberikan ke seluruh sekolah dari tingkat TK sampai SMA buat melakukan pembelajaran secara daring. Ya, harapannya dengan diajarkan surat edaran untuk WFH ini, masyarakat dapat mengurangi penggunaan BBM sekaligus mengurangi antrean di SPBU. Tapi mereka tetap bisa melanjutkan pekerjaan mereka sesuai biasanya. Terus respon masyarakat Jember terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah gimana nih? Beberapa masyarakat menilai bahwa kebijakan WFH belum sepenuhnya menyelesaikan masalah kelangkaan BBM dan justru berpotensi mengganggu layanan publik karena tidak semuanya dapat dilakukan dari rumah. Nah, Pertamina juga memutuskan untuk memisahkan suplainya ke dua tempat, yaitu Pertamina Instalasi Surabaya Group dan Fuel Terminal Malang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjebaknya mobil tangki di Pelabuhan Ketapang tadi. Tidak hanya itu, Pertamina juga merancang jalur alternatif dan menyediakan 79 unit mobil tangki bantuan yang masing-masing berasal dari Banyuwangi, Surabaya, dan Malang. Seluruh langkah ini dilakukan agar suplai BBM tetap lancar dan tersebar merata ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Dengan begitu, Pertamina berusaha menekan dampak kelangkaan dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Oh gitu ya, semoga kelangkaan di Jember ini bisa cepat teratasi ya.
dengan adanya solusi-solusi yang ditawarkan oleh berbagai pihak. Harapannya masyarakat itu bisa kembali melakukan aktivitas mereka dan perekonomian di Jember juga bisa kembali pulih. Betul banget. Nah, kayaknya segini aja pembicaraan kita kali ini. Thank you buat Annabel sama Jocelyn untuk pembahasan kalian. Oke teman-teman, segini dulu aja podcast kita kali ini. Jangan lupa buat nantikan podcast-podcast kita yang selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye semuanya.